Iya, salam saudara-saudara. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan satu renungan berupa firman Tuhan yang ayat ini saya baca ulang. Dan selama ini saya tidak memahami, saya tidak ngeh, tidak memahami, saya nggak ngeh ayat ini. Saya ulang lagi di dalam penjara, berarti 2018 saya terima firman ini, saya ulang dengan tangisan terharu karena sikap Kristus yang telah mewahyukan kata-kata dan kalimat ini kepada Paulus. Apa katanya di dalam Filipi 1 ayat 12 demikian? Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara kekasih, bayangkan hanya karena memberitakan Injil, Paulus dipenjarakan. Hanya karena menceritakan kebaikan Tuhan dan apa yang mereka terima. Dan bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan murid-murid awal mampu melakukan hal yang sama, hanya mengucapkan kata dalam nama Yesus sembuh. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Yesus Kristus mengatakan lagi bahwa kehebatan dan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu akan diimpartasikan kepada murid-murid. Bahkan barang siapa yang percaya di dalam namaku, dia akan melakukan lebih dari apa yang kulakukan. Artinya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus bisa dilakukan dan diimpartasikan oleh murid hari ini. Hari ini, zaman ini. Bisa. Asal jangan goyah dan jangan takut. Karena apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus itu akan terjadi juga pada zaman sekarang ini. Di Filipi 1 ayat 12 tadi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bahwa pemenjaraan saya tidak mampu menghentikan kuasa firman Tuhan. Dan mereka tidak mampu menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Boleh banyak mereka ramaikan ada orang pindah keyakinan dari Kristen masuk agama lain. Silakan rame. Tetapi pekerjaan ini semua dengan kecanggihan teknologi, dengan majunya zaman YouTube, bahkan TikTok, ini akan menelanjangi kebobrokan zaman. Bahwa apa yang terjadi atas saya ditangkap oleh wakil presiden yang dulu. Saya ditangkap. Bahwa Saifuddin Ibrahim itu begini, begono, bagana. Ditangkaplah saya.
Karena diviralkan video saya menginjil sopir taksi. Saya menginjil itu. Rame lah. Intinya ditangkap. Yang penting ditangkap dulu, nanti urusan belakangan. Pasal-pasal dan BAP itu bisa dibuat sedemikian rupa, yang penting orang ini dijerat dengan hukum apa saja. Yang penting tangkap dulu. Ini konsep polisi Indonesia. Tanpa mampu menjelaskannya. Bahkan saksi-saksi ahli yang ditampilkan kepada saya, itu saksi ahli palsu. Saya tes dia dalam bahasa Arab. Doktor perbandingan agama tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Karena waktu itu dia mengatakan bahwa Nabi itu hanya istrinya 4. Saya bawa bukunya. Buku-buku tentang istri-istri Kanjeng itu. Hanya untuk mengatakan bahwa kesaksian saya di YouTube itu palsu. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, apa yang terjadi atas saya telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Entahkah itu Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh istana tahu bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi bukan saya ini korupsi, bukan karena mencuri. Bukan. Jadi bangsa ini, saudara-saudara, tidak malu berbuat dan melakukan hal-hal yang haram. Tidak malu. Tapi begitu dikasih makanan haram, B2 umpama, haram. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang buruk, perbuatan haram, korupsi, mencuri uang rakyat, dan menggunakan fasilitas negara untuk perbuatan-perbuatan jahat, mereka tidak malu. Sedangkan saya hanya memberitakan Injil, dimusuhin, ditangkap. Di dalam undang-undang itu, tuntutannya itu 6 tahun. Tapi saya divonis 4 tahun atas perintah sesuatu yang aneh. Saya juga ngomong kepada hakim, itu Habib Rizik lebih jahat omongannya daripada saya. Kenapa tidak ditangkap? Saya bilang gitu sama hakim. Apa omongan hakim? Oh, kalau kami tidak bisa melakukan itu. Kami hanya memeriksa ini loh. Yang dilaporkan saja. Yang tidak dilaporkan nggak diperiksa. Jadi Habib Rizik nggak kena dalam hukum penistaan agama. Dia jelas sekali, dia bilang bahwa kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa, kata dia. Ini jelas-jelas dia sudah menyinggung iman Kristen. Tapi nggak ditangkap. Sama halnya dengan si Somad. Si Somad tuh Tetapi untuk kedua kalinya, saudara-saudara, setelah itu saya dikejar dan ditersangkakan.
ditersangkakan karena saya viral. Somad juga viral. Tetapi pengadilan tidak berani menangkap karena dia dari mayoritas. Sekali lagi, walaupun istana siapa kek, raja mana kek, raja Guguk mungkin, istana raja Guguk dan semua orang lain tahu bahwa saya dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan, ayat 14-nya, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan dengan pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, ini adalah kelebihan dan keberanian yang harus ditanggung oleh saya. Jadi ayat ini adalah ayat yang luar biasa membuat saya merinding. Kok mirip-mirip? Maka ayat ini saya bacakan sekarang sebagai peringatan saya ketika saya menemukan ayat ini di dalam penjara. Bahwa saya dipenjarakan karena Kristus. Bukan dipenjarakan. Nah, sekarang lagi viral itu. 271 triliun yang dikorupsi oleh pejabat. Nah, sekarang ini sebenarnya negara Indonesia itu, saudara-saudara, nggak akan miskin. Tetapi adakah orang yang berani menghabisi mafia ini? Dan bagaimana caranya menghabisi mafia ini? Karena sangat mengerikan. Nah, sudah ada presidennya di sana, di gubernur sana. Nggak ada yang mampu melakukannya. Untuk menutup kejahatan-kejahatan itu sebenarnya nggak akan miskin Indonesia. NTT yang katanya provinsi makin miskin itu karena Indonesia ini NKRI, pasti harus disamakan dong kehidupan di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kenapa ada provinsi yang kekurangan gizi, sekolah nggak bisa, ibu hamil banyak meninggal, dan seterusnya? Apa kurang kaya Indonesia untuk menyamakan seluruh pembangunan di Indonesia? Tetapi ini kan dana keuangan negara itu, terutama hasil tambang, hasil minyak, semua dimanfaatkan, digunakan oleh orang-orang yang sudah keenakan menjual negaranya, menjual pulaunya, menjual kayu, pasir, minyak mentah, kemudian dikirim ke Singapura untuk diolah menjadi bensin, menjadi aftur, menjadi premium. Balik ke Indonesia, beli dengan harga mahal lagi. Inilah makna penting hilirisasi yang diajarkan, yang digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi mafia-mafia ini nggak mau. Mafia-mafia ini juga adalah partai itu sendiri yang tidak ketahuan di mana letaknya kerja mafia ini. Susah dideteksi. Dan kebanyakan saudara-saudari di dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Demikian saudara-saudara apa yang saya sampaikan, biar menjadi renungan bagi kita semua untuk tambah berani. Indonesian for Christ.
Haleluya. Amin.